bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Saat ini saya masih bersama dengan Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan. Pak Anies, jadi apa saja Pak evaluasi, mungkin singkat saja Pak, yang kemudian akan selanjutnya menjadi catatan penting bagi Pemprov DKI untuk betul, satu adalah soal tadi kita ngobrolin masalah sepeda dan pejalan kaki. Anda lihat sendiri di sini kita menjadikan tempat ini ramah pejalan kaki. Lalu yang kedua adalah jalur sepeda. Sejak 2018 kita membangun jalur sepeda. Sejauh ini kita sudah ada 63 km jalur sepeda. Kita akan terus tambah jalur ini. Nah, ada satu hal penting yang saya ingin dorong di sini, bahwa salah satu pegangan untuk seluruh jajaran adalah urutan prioritasnya dalam transportasi. Nomor satu adalah transportasi untuk pejalan kaki. Jadi harus siapkan jalan untuk pejalan kaki. Karena seringkali kita tidak menganggap kaki sebagai alat transportasi. Jadinya nggak disiapkan jalan untuk pejalan kaki. Siapkan jalan pejalan kaki. Yang kedua adalah untuk kendaraan bebas emisi. Sepeda, kendaraan listrik, sepeda yang kedua. Yang ketiga kendaraan umum. Yang keempat adalah kendaraan pribadi. Jadi urutannya begitu. Nah dulu terbalik. Nomor satu adalah kendaraan pribadi. Karena itu dibangun tol masuk kota, tol keluar kota. Akhirnya orang menggunakan kendaraan pribadi. Nah kita sekarang ubah. Nomor satu adalah pejalan kaki, nomor dua pesepeda, nomor tiga adalah kendaraan umum, nomor empat untuk kendaraan pribadi. Nah begitu kita melakukan untuk sepeda, untuk pejalan kaki, alhamdulillah sekarang ini ketika ada pandemi, lalu banyak orang yang kemudian menyadari juga sepeda sebagai alat transportasi. Jadi meningkat kan Pak ya? Yang sehat. Kita mengkampanyekan udah 2 tahun nih, kampanyein tentang sepeda itu. Dulu kita sama-sama naik sepeda. Nah, Mbak Gina, kita ingin mendorong lebih banyak lagi warga yang punya kesadaran soal penggunaan sepeda. Signage-nya lengkap. Ini ada tuh di situ ada tulisan tuh, tempat bike share, untuk KRL. Jadi di banyak titik di Jakarta sekarang disediakan sepeda untuk penumpang turun, pindah ke sepeda. Dia tinggal sewa sepedanya, dia pakai itu. Pak Anies yang ingin saya tanyakan. Tadi ada beberapa jalur untuk para pesepeda. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sih kemudian langkah ya dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kemudian menjamin keamanannya nih Pak. Ya kan bagi para pesepeda dan juga pejalan kaki sehingga juga tidak mengganggu para pengguna jalan lainnya. Saya rasa keamanan itu bukan hanya pesepeda, naik motor juga, naik mobil juga. Ini kan di moda apapun kita berhadapan dengan masalah keselamatan. Kita lihat tadi kecelakaan dan lain-lain. Kenapa? Karena kita perlu lebih hati-hati di jalanan. Jadi saya meminta kepada seluruh warga untuk menghormati pengguna kendaraan lain. Naik mobil pun banyak kecelakaan, naik motor pun banyak kecelakaan, naik sepeda risikonya menjadi besar ketika pengemudi-pengemudi kendaraan tidak berhati-hati. Nah, bagi pesepeda juga harus tertib. Jangan karena merasa sepeda itu ringan, lalu dengan mudah melanggar rambu-rambu lalu lintas. Jadi kedisiplinan itu diperlukan oleh semuanya. Oke, Pak Anies, mungkin terakhir Pak Anies. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan soal integrasi moda transportasi, kemudian juga ada untuk jalur pesepeda dan juga pejalan kaki. Dengan adanya penghargaan ini yang diberikan untuk DKI Jakarta, adakah kemudian hal-hal atau kemudian mungkin target-target lainnya akan ditempuh oleh? Begini, nomor satu saya ingin mengajak kepada masyarakat Jakarta yang dulu punya pengalaman naik kendaraan umum belum nyaman tuh, sehingga jarang mencoba lagi. Sekarang saya ingin ajak, yuk kita coba. Anda coba naik angkot menggunakan kartunya itu, Jaklingko, kemudian Anda naik Transjakarta dan lain-lain. Lalu nanti ketika sampai di halte, ini contoh nih. Ini kalau di halte, di setiap halte kita sekarang di sini ada percontohannya, ada signage, dan ini hasil kolaborasi Mbak Gina. Ini bukan bikinan kita sendiri, ini bikinan teman-teman FDTJ, Forum Diskusi Transportasi Jakarta. Mereka membantu menyiapkan desain, menyiapkan konsep, kita produksi dan bikin masif. Jadi contohnya ini, sekarang kalau Anda sampai di sebuah halte, lalu mau tahu, sebetulnya saya bisa pindah kemana saja. Ini tinggal tunjuk aja sini nih. Ini ada rute 1, 1B, 4, 4A, 4C. Jadi semua rute-rute bis yang ada di sini. Dan kalau lihat nanti sampai di haltenya, nanti di situ akan ada setiap rute itu kemana saja. Ada peta Jakartanya. Dengan cara seperti itu, maka kita membantu warga dalam menggunakan kendaraan umum. Dulu kalau datang ke satu halte,
seakan diasumsikan bahwa dia sudah tahu semua rute di situ. Bayangkan kalau pendatang, ada turis, ada ini tamu. Juga bisa memudahkan ya Pak ya? Iya, kalau tamu datang coba, dia berdiri di halte itu, dia mau tanya sama siapa? Belum tentu orang di sebelahnya lebih tahu. Nah sekarang semua itu ada informasinya. Lagi-lagi tujuannya membuat pengalaman menggunakan kendaraan umum menjadi pengalaman yang menyenangkan. Nah terobosan ini yang kita dorong selama 2 tahun terakhir, dan alhamdulillah sudah menunjukkan hasilnya di dalam pemantauan. Ini alhamdulillah lembaga-lembaga kredibel yang melakukan penilaian, kita bersyukur, tapi tujuan kita bukan award. Tujuan kita adalah warga Jakarta lebih banyak menggunakan kendaraan umum. Dan dengan begitu hidup lebih sehat bagi yang menggunakan sepeda, jalan kaki. Kalau pakai kendaraan umum harus jalan kaki. Kita pasti sepakat Pak, soal tadi ada beberapa hal yang kemudian memudahkan aksesnya dan lain sebagainya. Tapi kemudian yang ingin ditanyakan adalah adakah kemudian target-target lainnya Pak untuk kemudian ini bisa memperluas moda transportasi, mempermudahkan dan lain sebagainya. Sekarang ini jangkauan kita baru 23% dari wilayah Jakarta. Jadi sekarang ini kendaraan umum menjangkau 23%. Nah kita harus meningkatkan jangkauannya. Targetnya kita ingin bisa sampai 90%. Supaya warga di mana saja bisa mendapatkan kendaraan umum. Sekarang ini ada wilayah-wilayah Jakarta yang nggak ada kendaraan umum lewat sama sekali. Jadi kalau mau ke kendaraan umum harus jalan 3 km. Daripada jalan 3 km ya langsung aja naik kendaraan pribadi. Nah sekarang jangkauan itu akan diperluas. Dan sekarang setiap perluasan harus memasukkan faktor integrasi. Nyambung dengan yang lain. Apa ini? Angkot itu kita perbesar. Dan kalau lihat angkot sekarang beda dengan angkot sebelumnya. Yang baru-baru ini nyaman. Dan ada satu ya, angkotnya itu nggak ngetem. Kenapa nggak ngetem? Karena dia tidak dibayar berdasarkan jumlah penumpang, tapi dibayar berdasarkan jumlah kilometer. Jadi satu angkot itu ada rutenya, lalu diberitahu misalnya ya, minimal 90 kilo sehari, 110 kilometer maksimal. Dia pasti sehari ngejar target minimal 90. Nah kalau di atas 110 km nggak mungkin, karena rute di situ nggak mungkin bisa dijangkau dengan lebih dari 110 km per hari. Lalu apa yang terjadi? Ada penumpang, tidak ada penumpang, angkot itu jalan terus. Dan warga kalau naik angkot tenang, karena dia tahu begitu angkotnya dia naik, angkotnya jalan. Bagi pengemudi juga nyaman, karena dia dapat penghasilan bulanan. Dia punya kepastian income tiap bulan. Dia tidak harus khawatir untuk gonta-ganti penumpang. Dulu ingat ya, berhenti penumpangnya diturunin, dipindahin ke angkot yang lain. Itu semua hilang. Nah, tapi namanya transportasi umum tidak bisa dijelaskan lewat lisan begini. Anda coba. Ketika Anda merasakan, baru Anda tahu, oh iya ya, ternyata sudah banyak perubahan. Karena itu saya mengajak kepada warga untuk mencoba, mari kita ikuti lebih dari 600.000 orang yang tiap hari pindah. Dulunya dia kendaraan pribadi, sekarang menggunakan kendaraan umum. Saya sering bilang sama teman-teman, kalau rute kita tambah, armada kita tambah, itu artinya kita punya anggaran. Tapi kalau warga itu pindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, itu artinya perilaku berubah. Keberhasilan kita diukur dengan perilaku yang berubah. Bukan karena kita punya anggaran beli armada tambahan, bukan semata-mata karena anggaran kita menambah panjangnya kereta api, MRT, LRT, itu menggambarkan kita punya anggaran. Pertanyaannya, warga pindah tidak? Nah, alhamdulillah dengan konsep Jaklingko ini, warga berpindah dan ditunjukkan dari mana data statistik itu. Inilah yang kemudian menjadi pertimbangan, dan kita berharap ke depan jangkauannya lebih luas. Kemudian terobosan ini bisa di semua tempat. Lalu halte ada tiap 500 meter dimanapun Anda berada. Itu target kita. 500 meter itu artinya Anda tinggal di mana aja dalam jangkauan 500 meter, di situ ada halte. Ya, Kita harapkan Pak target-target yang tadi disampaikan Pak Anies ini bisa terrealisasi untuk warga di wilayah DKI Jakarta, dan juga sekali lagi kita mengucapkan apresiasi atas penghargaan yang diterima oleh DKI Jakarta. Semoga sehat selalu Pak Anies. Terima kasih atas waktunya. Nanti kapan-kapan sepeda lagi Magina. Oh iya, boleh Pak. Nanti kita main sepeda. Kita coba jalur sepeda yang tadi Pak Anies sampaikan ya Pak ya, yang ramah soal sepeda. Nanti gak lama lagi Anda akan lihat seperti itu di jalan-jalan utama. Contoh
jalur sepeda yang khas. Oke, Tapi nanti kalau udah jadi kita lihat ya tunjukin Pak ya. Oke. Baik, terima kasih Yuk, sekali lagi sama-sama. Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan atas waktu itu telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nah, Bayu dan juga Mara, itu tadi beberapa indikator atau kemudian penilaian kenapa kemudian DKI Jakarta dipilih sebagai kota terbaik di dunia dalam hal transportasinya. Saya kembalikan dulu ke Maria dan juga Bayu di studio. Ya, terima kasih banyak Gida Vita tadi telah berbincang langsung bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sudah dilihat ya indikatornya apa, pencapaian apa yang dilihat dari DKI Jakarta. Namun ternyata Bayu dan juga pemirsa, masih banyak suara-suara sumbang mengenai pencapaian dari Gubernur DKI Jakarta, tapi akan kita bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.